Kalau yang sebenar diri itu tak matinya tuh. Inyo hanya berpindah dari alam dunia kepada alam barzah, mati lafzi namanya. Kalau yang sebenar diri itu, kok dibubuknya tak layuh, kok digundamnya tak pecah, dipanggangnya tak hangui, itulah sebona-bonanya diri kita, itulah nanti yang berpulang kembali kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Fusikum nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in allazina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah wirid yang berbahagia, syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, nikmat kesehatan, dan kedua nikmat kesempatan, dan ketiga nikmat iman, dan keempat nikmat umur yang masih dititipkan oleh Allah di setiap pribadi kita, sehingga dengan sisa-sisa umur yang tertinggal masih dapat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab umur itu pendakiannya 40. Kalau kita lah berumur 40 berarti itulah masa matang. Matang artinya masak. Kalau lah masak tu jatuh ke bawah lah. Kalau buat tadi. Berarti kalau lah sampai kita 40 muat tadi, berarti kita lah sampai di pendakian menurun lawak ke kelah. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat kini. Jadi kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad harus mampu kita mewarisi tugas Nabi, iaitunya amal ma'ruf nahi mungkar, menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Itulah tugas Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itulah meninggalkan kita sampai boleh abad yang lalu. Nabi menyampaikan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itulah pewaris daripada Nabi. Jadi yang akan diwarisi oleh ulama pertama sekali ilmu daripada Nabi yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah ataupun hadis. Yang kedua sifat Nabi. Nabi itu sifatnya sampai siddiq, tablik, amanah, fatonah. Itu sifat Nabi. Yang ketiga akhlak Rasulullah. Nabi itu tak pernah membenci seseorang. Bahkan patah giginya berdarah pelipis matanya ketika di Taif. Datang malaikat Jibril kepada Rasulullah, wahai Muhammad, perintahkan aku untuk mengangkat bukit Taif ini. Kecek malaikat Jibril, akan aku timpakan kepada masyarakat Taif. Tak ada keluar kata-kata kotor dari lidah Rasulullah. Apa doanya? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wa ilaika daskudang fakuat wa killatahillati wa hawani bainan nas. Wahai Tuhanku, kepada Engkau sajalah aku katakan kelemahan diriku,
bahwasanya aku hina di tengah-tengah mereka. Bisa kita mewarisi tugas Nabi tadi. Dan masih ada sakit hati dan sakit hati kepada orang lain. Kosongkan hati kita daripada kebencian. Kosongkan hati kita daripada dengki. Kosongkan hati kita daripada kesombongan. Itulah orang yang akan mampu selamat nantinya di waktu akan berpulang. Iaitunya di waktu akan kembali ruhnya tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam kini kita cari pengajian kita surah Al-Baqarah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ayat 45 sampai 46. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum wa ilaihi raji'un. Jadi arti ayat itu, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Bahwasanya salat itu sungguh berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Allazina yazunnuna mulaqu rabbihim, yaitunya orang-orang yang menemui Tuhannya atau bertemu dengan Tuhan mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka kembali kepada Tuhan mereka. Itu ayat yang akan awak kaji pada malam ini. Ayat pertama dimulai oleh Allah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi pertama kita dituntut oleh Allah sabar. Kalau sabar itu ulama membagi ada 3 bagiannya. Pertama sekali as-sabru anil masa'ib. Sabar kita atas ujian yang diberikan oleh Allah setiap pribadi kita. Kadang-kadang kan ada sempit dah doa di ujian itu tak? Sabar kita, as-sabru anil masa'ib. Ujian yang paling borek kecil Allah, kekurangan jiwa. Dalam surah Al-Baqarah Allah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Sedikit kami menguji kamu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, itulah kematian. Kekurangan buah-buahan, itu ujian daripada Allah. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar, yaitunya orang-orang yang apabila timpa mereka musibah berkata, "Iya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," bahwasanya kami milik Allah, kepadanya lah kami akan kembali. Jadi yang paling borek ujian tadi, kekurangan jiwa, kematian tu yang paling borek. Lah keluar peluru kita di jasad awak, baru lupa dek awak orang lah kembali kepada Allah tadi. Tapi tugas kita di dunia, pertama as-sabru anil masaib, yaitu yang kita sabar atas ujian yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, sabar itu as-sabru antarkil ma'asi. Sabar kita meninggalkan maksiat. Ane maksiat, penglihatan, pendengaran, perkataan, langkah kaki kita kalau ada tempat yang benar, itu maksiat itu. Kadang-kadang kita mencari sesuatu yang tidak baik, itu adalah maksiat mata kita tadi. Berbicara yang tidak baik, mendengar yang tidak baik, itu adalah maksiat. Itulah yang harus kita usahakan meninggalkan dalam kita menjalani kehidupan di dunia. Yang ketiga, as-sabru fi ta'atillah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Dia itu bagi sabar tadi 3. Jadi kalau kita lah sabar dalam ketaatan, akulah yang sabar, akulah nanti yang akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nya berilmu kan ditambah ilmunya. Kalau nya mencari harta kan ditambah hartanya. Kenapa? Kalau nya menanamkan kesabaran dalam hatinya dalam menjalani kehidupan di dunia. Itu 3 tu macam sabar. As-sabru anil masa'ib, as-sabru antarkil ma'asi, as-sabru fi ta'atillah. Sabar dalam menerima, dalam meninggalkan, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sabar. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Yang salat itu. Salat itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 yang tak boleh putus di kita. Pertama, salat hubungan dengan Allah. Yang kedua, salawat hubungan dengan Nabi. Yang ketiga, silat hubungan jauh manusia. Kalau tak putih kita salah satu dan 3 kok, amal kita tak akan diterima Allah. Kalau kita lah salat lah ada hubungan dengan Allah,
Tetapi solawat dado amal kita tak akan bernilai. Sebab Nabi itu kekasih Allah. Kalau kita lebih selawat ke Nabi, berarti Allah akan menyayangi awak. Di salat itu hubungan kita dengan Allah. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan, hablum minallah wa hablum minannas. Berhubung baiklah dengan Allah dan berhubung baiklah dengan manusia. Tidak boleh kita saling membenci, saling memburukkan di permukaan bumi tadi. Supaya dapatnya kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan setiap hari ada waktunya solat itu 5 waktu sisa malam, solat yang fardu. Di luar solat kita harus tetap terhubung hati awak ke Allah. Yang kedua, solawat hubungan dengan Nabi. Perbanyak kita solawat. Karena nanti setelah sampai kita yang di yaumil mahsyar, tak satu pun Nabi yang akan bisa menolong kita memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah nanti yang akan bisa memberikan syafaat kepada setiap pribadi kita. Di dalam ayat kursi Allah menyampaikan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Lahu mulkus samawati wal ard. Miliknya apa yang ada di langit dan di bumi. Wala yasfa'u indahu illa biizni. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Di Nabi kita yang diberi izin untuk memberikan nanti syafaat kepada kita. Nah, di situ terasa dia maksud syafaat Allah, syafaat Nabi tadi kita butuhkan. Kalau kita tak banyak bersalawat ke Nabi, kita nanti tak akan mendapatkan iaitu syafaat daripada Rasulullah. Yang ketiga, silat hubungan dengan manusia. Lah rajin kita solat, lah rajin kita puasa, lah haji, lah umrah kita, tetapi jo manusia kita tak berbaikan. Kecek Nabi, la dakhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga khati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Sekali kita putuskan tali silaturahim seumur hidup, diharamkan kita nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Adik tak boleh putus dia tiga ikut. Salat hubungan dengan Allah, salawat hubungan dengan Nabi, silat hubungan dengan manusia. Walaupun sebesar apapun kesalahan saudara kita ke kita, kita harus memaafkan dari dalam hati kita. Kenapa? Karena itu nanti kan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah tolong mencari kawan so dia memasar. Kalau tak minta maaf awak di dunia gini tak, kita cari nanti dia memasar payah tu, tak kabar suruh awak jo kawan so. Kalau dosa kepada Allah cukup dengan tobat, cukup dengan beramal banyak, itu dosa kepada Allah diampuni itu. Tetapi kalau dosa ke manusia, ada bisa aja astagfirullah itu. Kalau tak minta maaf kita kepada seseorang tadi, sehingga kita akan membojo dosa itu nanti. Imam Ghazali menyampaikan, 1000 langkah kakimu tawaf di Ka'bah. Dengan kakimu sendiri tawaf kita di Ka'bah 1000 langkah, belum diterima Allah kalau masih ada orang yang tersinggung perkataan kita dalam kehidupan. Nah, kayak sulit itu tak? Kalau dan harus kita usahakan dalam kita menjalani kehidupan. Kok iyo kita nak selamat di dunia, nak selamat sampai kepada negeri akhirat, usahlah bekilah tiawak tadi. Jangan masih ada di hati kita tadi rasa-merasa yang tidak baik. Sebab Nabi menyampaikan, ala fil jasadil mudrah. Ketahuilah dalam jasad itu ada sekepar darah. Itu hati itu. Iza solahat jasadul qulub. Apabila baik yang sekepar darah itu, baiklah amalnya. Baik pelihatannya, baik pendengarannya, baik solatnya, baik puasanya, baik hajinya, baik umrahnya. Wa iza fasadat jasadul qulub. Apabila rusak yang sekepar darah itu, rusak amalnya. Rusak seluruh solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Ala qalihal qulub, ketahuilah ia adalah hati. Jadi kalau kita ingin memperbaiki amal kita, solat, kita mulailah dari memperbaiki hati kita tadi. Kita sucikan hati kita dari rasa-merasa yang tidak baik, sehingga kita nanti di waktu berpulang, di waktu kembali kepada Allah, yauma yanfa'u malun, kata Allah, pada hari itu tak bermanfaat lagi harta, wala banun, anak-anak, illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa qalbin salim, hati yang selamat. Itulah nanti akan selamat di waktu akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabirah, bahwasanya salat itu sungguh berat. Ane borek salat tadi. Bagi orang yang salat, borek dia untuk melaksanakan salat. Kami laki-laki kalau belum biasa pergi ke Jumat, malu bakal dek kawang pergi ke Jumat. Bagi yang lah salat, borek untuk menjaga salat. Ya sudah kita salat subuh, kita sabit kekurangan kawan, berarti hapus amalan salat subuh tadi. Itulah akan berat gitu. Yang ketiga, borek merapikan khusyuk. Khusyuk tu artinya tunduk di hadapan Allah. Itu dia jual ayat. Wasta'inu bisabri wassalah innaha lakabiratun illa alal khosingin. Yang tak bersalat itu kecuali bagi orang yang khusyuk. Khusyuk artinya tunduk. Merasa tak berharga ketika salat tadi. Merasa tak ada daya dan upaya kecuali titipan Allah. Itulah orang yang akan mendapatkan khusyuk. Sehingga ketika kita bersujud tu Allah yang paling dekat ke kita. Aqrabu ma yakulu abdu min rabbi wa huwa sajid, kata Allah. Yang paling dekat seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Tuhannya ketika bersujud. Fahuwa doa, maka perbanyaklah doa. Ba'ada doki Allah ketika sujud. Kita merendah di hadapan Allah. Kita sujudkan yang mulia tadi, yang paling mulia di kita kan kepala lah. Kita sujudkan di hadapan Allah sambil kita ungkapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana, maha suci Tuhan kami, Rabbil azimi, Tuhan yang maha tinggi, wa bihamdi, dan dengan kami memujinya, yang maha agung Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita telah melakukan salat seperti itu, mudah-mudahan kita mendapatkan khusyuk, dapat kita tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di salat itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Allazina yazunnuna mulaku rabbihim, yaitunya orang-orang yang mulaku menemui Tuhannya atau bertemu dengan Tuhannya. Aba acara bertemu ya Allah. Pandai kita bertemu ya Allah. Kalau kita bertemu langsung ya Allah tak bisa. Apa sebab? Sifat Allah tu laisa kamislihi syai'un, tak serupa jo apapun. Itu sifat Allah. Nabi Musa pun nabi yang paling terkuat ketika bermunajat kepada Allah di Bukit Tursinah. Alepansan nabi dia, Nabi Musa. Alhamdulillah kita umat lemah sesudah Nabi Musa tadi. Jadi bapa cara kita supaya nampak pertemuan kita dengan Allah, tampak dari kita kekuasaan Allah ditubuh tadi. Sifat Allah itu banyaknya 20. Kalau zat boleh kita kaji. Tafakkaruna fi sifatillah, kecil Allah. Belajarlah, berfikirlah kalian tentang sifatku. Wa tafakkaruna fi zatillah, ajar kalian fikirkan tentang zatku, kecil Allah. Dibati zat Allah tadi, laisa kamislihi syai'un, tak serupa jo apapun itulah yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi 20 sifat Allah: wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu bin nafsihi, wahdaniyat, sama, kudrat, basar, kalam, hayat, iradat, ilmu, alimun, aliman, mutakaliman. 20 sifat Allah. Berapa banyak yang ditajalikan ke kita? 7 sifat yang ditajalikan di Allah ke kita. Mana yang 7? Kudrat, sama, basar, kalam, hayat, iradat, ilmu. Awak celik cik-cik. Pertama yang ditajalikan oleh Allah sifatnya kepada kita, kudrat. Anu kudrat itu? Kekuatan. Ada bisa kita berjalan. Di mana ditajalikan kekuatan itu oleh Allah? Di awak, di kaki kita. Itunya dalam pengajian itu. Lah disampaikan dalam pengajian, angin bukan urik, bukan urik, melainkan angin dahulunya tampik tajali sifat Allah di mana mo qawiyun, kuat maknanya. Jadi urik itulah yang menguatkan kita. Jadi
ditajalikan di urik dan di kaki kita kekuatan tadi oleh Allah. Kudrat. Kalau kita masih rasakan yang tegak salat itu kita, yang sujud itu kita, yang berdoa itu awak, alungkan bisa kita terhubung ya Allah. Akulah man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kecik Mabir Hatab, barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Allah, mengenal Tuhannya. Mutu qabla antamu tu, matikan dirimu sebelum mati. Artinya matikan keakuan kita dalam salat tadi. Ada awak yang tegak lah, apa kita tegak? Dengan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Ada cabutnya kudrat tu di Allah seketika bisa kita tegak. Tak bisa tegak lah. Tetapi kalau kita lah rasakan kita tegak dengan kudrat Allah, kita sujud dengan kudrat Allah, kita tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tak ada awak dan tubuh kita tadi. Sehingga kita akan dapat terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada tajalikan kudrat itu ka kaki awak ataupun ka urik nenado di kita. Kalau lah putih urik awak cik bisa kita berjalan. Tak bisa, di situ ditajalikan. Tetapi sayangnya Allah ke manusia diberi kita fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kudrat sama. Sama artinya pendengaran. Alai telinga yang mendengar itu. Tak sedar telinga yang bisa mendengar. Tetapi kita kini mendengar melalui telinga. Melalui telinga tadi. Yang awak telinga yang benar, tetapi sama itu yang mendengar. Dititipkan sama itu oleh Allah setiap pribadi kita. Supaya apa? Supaya kita dengarkan kepada ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Akulah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum adal ulaika humul ghafilun. Kecil Allah akan kami lemparkan ke neraka dari golongan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak paham dengan ayat-ayat Allah. Punya telinga tidak didengarkan kepada ayat-ayat Allah. Punya mata tidak dilihatkan kepada tanda-tanda kebesaran Allah. Kal an'ami balhum adal, mereka itu seperti binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang yang lengah ataupun yang lalai dalam menjalani kehidupannya di dunia. Jadi supaya kita nanti nak jadi masukkan ke neraka, gunakan fasilitas sifat Allah itu untuk dapatnya kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kudrat sama, kemudian kalam. Kini kita berbicarakan melalui lidah. Sebetulnya tak lidah kau yang berbicara, tetapi kalam Allah dititipkan ke kita. Ketika kita salat, kita ungkapkan, ketika kita sujud, duduk, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Rasakanlah kita tadi membaca itu dengan kalamnya Allah. Suatu saat lidah kita tu tak akan bisa nanti berbicara atau mengucapkan itu. Telinga kita nanti tak akan bisa mana kalau dah dicabut itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalam kudrat sama basar kalam. Yang kelima iradat. Iradat artinya kehendak. Di mana diletakkan kehendak itu oleh Allah, ditajalikan di hati awak. Kan hati itu yang selalu berkehendak lah kepada kebaikan, kepada keburukan. Yang keenam hayat, hidup. Di mana ditajalikan oleh Allah hayat itu? Di nafas kita yang turun naik tadi. Tu kalau kita perhatikan turun naik nafas kita, keluar hu ke dalam Allah, berarti kita sedang zikir khafi itu. Hu Allah, berarti kita sedang zikir. Orang yang sedang zikir tetapnya terhubung kepada Allah. Apabila nanti ladak turun naik nafas awak leh, ana mau kita leh jenazah ataupun mayit ada dimbau nama awak dia orang leh. Kalau dak turun naik nafas awak, berarti nama kita tak akan dipanggil orang. Sehingga akan datang orang menyengok kita nanti, tangan balipik dia tedado mau tabuju badan tangan rumah,
tangan dilipik, dia tidak ada orang banyak, tegak sembahyang, meriang solat, sampai takbir. Apabila nanti hayat itulah dicabut di Allah di setiap pribadi kita. Di mana ditajalikan hayat? Di nafas kita yang turun naik tadi, disitulah ditajalikan hayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ilmu. Ilmu itu bukan milik kita, tetapi milik Allah. Kalau yang sering mau sampaikan, kudrat Allah, kudrat aku, kudrat Allah sendirinya. Kalam Allah, kalam aku, kalam Allah sendirinya. Hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendirinya. Iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya. Ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Berarti dititipkan 7 sifat itu oleh Allah kepada setiap pribadi kita, supaya dapiknya kita di 7 sifat itu, dapik kita beribadah selama kita menjalani kehidupan kita di dunia. Kalau zikir kita dalam salat, kalau masih kita rasakan zikir itu kita yang mengungkapkan, tulu kesampaian dia kepada Allah. Tetapilah kita serahkan kepada Allah. Kudrat titipan Allah, sama basar kalam titipan Allah. Ketika kita ungkapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, berarti kita sedang terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tak ada yang disembah kecuali Allah. Kalau arti la ilaha illallah itu banyak itu. La maujud illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Jadi kalau kita kan ada wujud awak kini di dunia tak? Berarti wujud nan ada di kita itu namanya wujud majazi. Wujud yang diadokan di Allah. Wujud bayangan. Dahulu wujud tubuh kita tadi dah ada, kemudian diadokan dan kemudian akan tiada. Itulah wujud majazi nama. Kalau Allah dahulu ada, kini ada, dan sampai akhir, sampai kapanpun Allah itu ada. Takkan pernah berubah Allah. Jadi kalau kita ucapkan la maujud ilallah atau la maujudun ilallah, tidak ada yang maujud kecuali Allah. Atau dalam zikir hafi, dalam zikir jahar itu hilang dan maujud. Akunya dunia aku yang maujud itu. Kita kok maujud nama. Makunya tolana wujud. Wujud Allah sama tomato. Kullu sayun halikun ila wajha, sagalonyo la binaso kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku melang wujud majazi ko nan payah kita. Ketika kita zikir, kita ungkapkan, kita baca kalimat la ilaha illallah, namun hati kita masih ingat kepada selain Allah. Hati awak tu lah lokek dunia di situ. Lah melekat dunia tu di hati awak tadi. Sehingga ketika dibaca kalimat tauhid tadi, kalimat tahlil, sehingga tidak mampu ruh kita tadi hadir dengan Allah ketika kita membaca kalimat la ilaha illallah. La maujudun illallah, tidak ada yang maujud kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ko wujud awak ko wujud majazi nama. Wujud majazi ko nyo fanah ko, berubah ko. Dalam surah Ar-Rahman Allah menyampaikan, kullu man 'alaiha fan, tiap-tiap yang ada itu binasah, musnah, mati, hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal itu hanyalah wajah dan zat Tuhan kamu yang memiliki kebesaran, itulah yang tak pernah berubah. Lihatlah perubahan yang ada di jasad awak tadi. Dahulu wabuk kita hitam, kinilah mulai menjadi putih. Dulu mata toang pemandangan kita, kinilah mulai menjadi kabur. Itulah mulai berubah itu. Dahulu telinga kita ancak pendengaran awak, kinilah mulai tak terdongo benar dak awak leh. Dahulu kita kuat, kinilah mulai menjadi lemah. Itulah yang fana tadi. Itulah kefanaan yang ada pada diri kita. Jadi apabila lah kita sadari kalau Allah, kudrat Allah yang punya kudrat, kalau kita apa leh, awak apa leh? Lemah, tak berdaya. Apabila nanti lah dicabut ruh itu oleh malaikat maut, ada daya kita leh. Tak ada daya awak leh. Tak berdaya seketik pun kita.
Kalau Allah maha mendengar, kita maha pokak awak. Kalau Allah punya ilmu, kita tak punya ilmu, tak ada ilmu. Tetapi kalau kita belajar Al-Quran, kita ilmui Al-Quran, kita pahami, kita amalkan, kalau mampu kita dakwakan Al-Quran, atau ilmu kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam kini kita pengajian, berarti Al-Quran yang Nambo sampaikan tadi akan dapat dibawakan dalam kehidupan dan dapat nanti dibawa di waktu kita kan mati lah tiba di zakratul maut, besok tu terasa dek waktu butuhnya kita kepada pemahaman yang benar tadi, terasa dek waktu butuh tadi. La maktubun illallah, tidak ada yang dituntut kecuali Allah. Menuntut tu artinya meminta kita kepada Allah. Baca meminta kepada Allah, pelajari ilmu Allah, Al-Quranul Karim, pelajari hadis Nabi, berarti kita sedang meminta ilmu kepada Allah. La maktubun illallah, tidak ada yang dituntut kecuali Allah. La ma'bud illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tak boleh kita menyembah selain daripada Allah. Yang diperbolehkan kita hanya menyembah Allah. Menyembah artinya menyanjung, meninggikan. Kan itu dah kodok lah sering kita kaji lah. Arti kita sanjung Allah, kita tinggikan Allah tadi. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sungguh besar Tuhan dan puji-pujian yang banyak baginya Tuhan. Kami bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi karena condong kepada agama yang benar, dan tidaklah aku termasuk kepada golongan orang yang musyrik. Mulailah kita menyerah ke Allah. Inna solati, bahwa sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan segala ibadatku, wa mayaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, milik Allah Tuhan sekalian alam. Mulai kita menyerahkan seluruh yang terjadi dalam kehidupan tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kita ungkapkan kepada Allah kalimat-kalimat zikir, kita baca dengan lisan kita, kan mengantarkan kita kepada suatu rasa. Apa rasa tadi? La haula wala quwata illa billah. Tak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Jadi daya, kekuatan itu hanya diizinkan oleh Allah kita. Kalau tak diizinkan Allah, tak ada daya awak. Cubalah esok dah dijawabui dari malaikat maut roh kita tadi. Tak ada daya kita tu nanti. Kok telingonya lah pokak, matonya lah rabun, kok kudaratnya lah habis nanti di waktu itu. Tak ada daya kita cik. Jangan berjalan nanti di waktu itu menutup mata je tak bisa kita. Hati boleh orang yang akan menutup mata tadi. Kalau kita nanti lah berpulang roh kepada Allah, dibaca oleh bismillahi wa ala millati Rasulullah. Ditutup mata tadi. Begitulah daya kita tak ada sedikit pun. Namun kalau sayangnya Allah dititipkan ke kita 7 sifat, hendaknya dia 7 sifat dan dititipkan oleh Allah setiap pribadi kita. Dapat kita terhubung ya Allah, dapat kita merasakan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. La maujudun illallah, la maksudun illallah, tidak ada yang dimaksud kecuali Allah. La maktubun illallah, tidak ada yang dituntut kecuali Allah. La makbudun illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah zikir yang paling afdal. Dalam hadis Nabi disampaikan, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdalu zikri, kata Nabi, sebaik-baik zikir dalam surat Muhammad disampaikan oleh Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah, tidak, ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi kalau kita lah ada ilmu mengungkapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga ada ilmu yang ada itu,
kan membuat kita bertambah faham. Kalau kita lah faham, sehingga kita dalam zikir tadi merasakan tak berdaya sedikit pun, tak ada upaya sedikit pun, seluruh yang diawak tadi hanyalah titipan daripada Allah, dititipkan sifatnya Allah di setiap pribadi kita. Adik, kalau kita rasakan togak dalam salat dengan kudrat titipan Allah, sehingga tak merasa oleh awak yang togak tadi, tak merasa oleh kita yang membaca dalam salat tadi, tetapi kita togak dengan kudrat Allah. Sehingga kalau kita rasakan togak dengan kudrat Allah, ada donen awak punya cik nanti kita tadi dititipkan di Allah ke kita. Itulah sayang Allah di setiap pribadi kita. Mudah-mudahan kita dalam kehidupan, nikmat yang diberikan di Allah, sifat yang dititipkan ke kita tadi, jangan kita bawa iaitunya untuk jauh daripada Allah. Alisan kalaulah kita bawa untuk menyebut kekurangan kawan, dibawa kita kepada dosa. Telinga didengarkan kepada yang tidak baik, kita akan membuat kita menjadi berdosa. Langkah kaki kita langkahkan kepada yang tidak baik, akan membuat kita berdosa. Tetapi kalau kita langkahkan ke masjid kaki tadi, atau ke musalah, ke tempat ibadah, kecek Nabi, man kharaja talabil fil ilmi, barang siapa yang datang kepada majlis ilmu, wa huwa fi sabilillah, sama yang berjuang fi sabilillah, hatta yarji'a, sampainya pulang ke rumahnya, sama yang berjuang fi sabilillah. Akulah yang kita usahakan dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Nanti seluruh nikmat yang dititipkan di Allah di kita tadi kan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Summa latus'alunna yauma izin anin naim, kata Allah. Semua nikmat yang aku titipkan kepadamu nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adik, pandai-pandailah kita menggunakan nikmat yang dititipkan oleh Allah di setiap pribadi kita. Jadi itu allazina yazunnuna mulaku rabbihim, yaitunya orang-orang yang menemui Tuhannya, bertemu dengan Tuhannya. Bukan bertemu kita secara langsung ya Allah, bukan bisa dicari Allah tadi sifatnya laisa kamitslihi syai'un, tetapi bertemu kita dengan sifat Allah. Sifatnya itu ada ditajalikan ke jasad kita, ditajalikan ke awak. Aja salah kita mau kaji kalau di awak Allah itu bukan itu, tetapi ditajalikan sifat-sifat Allah di setiap pribadi kita, sehingga dengan sifat itu dapat kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas kita dalam dunia beribadah kepada Allah. Illa wala na'budu illa iyyakum mukhlisina lahuddin, yaitunya orang yang beribadah kepada Allah, mengikhlaskan diri dia dalam agama, tak mengharap sesuatu pun dalam salat tadi, tak mengharap surga, tak takut di neraka, tetapi ingin sesuatu dekati yang punya sesuatu. Ingin kita surga, dekati yang punya surga, itulah Allah Subhanahu wa taala. Takut di neraka, dekati yang punya neraka, itulah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lah mencari Allah, yaitunya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berusaha kita untuk mendekat kepada Allah. Jangan masih barok kepada selain Allah, tetapi berharaplah kepada Allah. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Sebab kalau kita berharapnya kepada selain Allah, bisa kita kecewa dalam kehidupan. Tetapi berharaplah kepada Allah, di situ kita nanti akan diberikan yaitunya tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, bahwa sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ridhomu dan surgamu, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung daripada nerakamu. Itulah yang kita ungkapkan dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik, allazina yazunnuna annahum mulaku rabbihim, yaitunya orang-orang yang menemui dalam salat yang menemui Tuhannya, wa annahum ilaihi rajiun, dan mereka telah kembali kepada Tuhan mereka. Ada kembali itu, kita kembalikan kepada Allah seluruh sifat yang tujuan tadi, kita kembalikan ke Allah, bukan awak yang punya,
tetapi melainkan titipan Allah. Kita rasakan seluruh yang kita tadi miliknya Allah, sehingga nantilah kita kembali kepada Allah di waktu hidup, sehingga nanti di waktu kita kembali, di waktu berpulang kepada Allah, ada pek raso di awak berpulang tu nak nanti. Rasuan yang kita dapatkan, raso terlalu terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab perjuangan kita nanti di waktu zakaratul maut tu tak tanggung itu. Banyak nanti huru-hara yang akan kita hadapi di situ. Datang nanti iblis itu ke kita, sebentuk anak, sebentuk cucu, sebentuk isteri, sebentuk suami, datang nanti ke kita. Kalau di waktu itu nanti, kalau dituangkan lawi ke kungan awak, masuk kau yang awak, begitu haus tak tertanggung ke kita nanti. Lapar tak tatan. Lalu bakatolah iblis ke kita, wahai ibu dengan bapak, atau anak dengan cucu, atau isteri je suami, air laikan diminum, nasi laikan dimakan. Namun semantang pun itu, duakan Tuhan yang satu, dutukan Nabi Muhammad. Kalau kita nanti mati dalam keadaan itu, mati kita nanti dalam keadaan kafir. Aja kita bentengi supaya iblis itu nanti tak ada memperdaya kita. Kecil Allah dalam hadis kudus, la ilaha illallah hisni, mangkola la ilaha illallah hisni. Barang siapa yang mengungkapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah itu adalah bentengku, kata Allah. Mangkola la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti dia telah masuk dalam bentengku, sehingga iblis tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Tidak bisa dipadayu hati awak tadi iblis. Kalau kita banyak mengungkapkan kalimat la ilaha illallah, karena kalimat la ilaha illallah terkandung di situ nafi dan isbat. Nafi artinya tiadakan dunia tadi, tiadakan sesuatu yang tampak, tiadakan dunia. Isbat artinya gantungkan harapan hanya kepada Allah. Atau yang kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, artinya nafikan dunia tadi. Tu dah zikir tu kita dek micang mata awak. Kalau masih nyolang mata kita zikir nampak lagi gitu sesuatu yang dicari masuk ke dalam hati tu. Tetapi kalau lah kita pejamkan mata kita zikir tadi, sehingga tak ada gangguan ke kita, itulah benteng kita. Berarti kalau lah masuk ke dalam benteng Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga iblis tak bisa mempadayo, sehingga selamat nanti daripada azabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Selamatnya di azab kubur, selamatnya di padang mahsyar, selamatnya di mizan, dan selamat sampai kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tempat kita dua je nanti. Kalau di dunia kini tempat kita cik bersama, tetapi nanti kalau lah sampai kita di akhirat, tempat kita dua yang akan ditempuh nanti. Kalau kita berdosa, tempat kembali kita nanti neraka. Kalau kita beramal di dunia dapat ridha Allah, tempat kembali kita nanti surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam mencapai surga, mencari surga, berusahalah mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mendekat kepada Allah, sehingga surga Allah akan diberikan. Sehingga dalam surah Ali Imran Allah menyampaikan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah mencari ampunan dari Tuhanmu, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Ale untuk orang salat di surga. Bukan untuk orang salat surga, bukan untuk orang haji, umrah, puasa, tetapi untuk orang bertakwa. Salat, haji, umrah, sedekah untuk mencapai takwa. Gagal kita mencapai takwa, maka gagallah kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimi ghaiza wal afina anin nas innallaha yuhibbul muhsinin. Yaitunya orang-orang yang bernafkah baik di waktu sempit ataupun lapang,
dan memaafkan kesalahan manusia, bahwasanya Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Berusahalah kita berbuat baik, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita telah dicintai Allah, sehingga kita akan mendapatkan ketenangan dalam kita menjalani kehidupan di dunia. Sebab ketenangan itu tak bisa dicari dengan harta. Harta banyak kalau kamu membuat kita tenang, lebih banyak le harta korun daripada manusia kini. Kalau pangkat tinggi kan membuat kita tenang, lebih tinggi le pangkat Fir'aun mengakunya sebagai Allah. Tetapi dia tak mendapatkan keselamatan. Tetapi ketenangan itu kan kita dapatkan apabila kita beriman kepada Allah. Huwallazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin, kata Allah, bahwasanya Allah akan menurunkan ketenangan ke dalam hati hamba yang beriman, ke dalam hati orang yang beriman. Disitulah ketenangan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tugas kita berusaha kita di dunia untuk mendapatkan ketenangan. Kalau kita tidak belajar Al-Quran, kalau kita tidak berbuat baik, kalau kita tidak beribadah, sehingga ketenangan tidak akan kita dapatkan dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Jadi wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabirah, bahwa sesungguhnya salat itu sungguh berat. Ayo berat salat berat. Kadang masih bolong salat awak, kadang-kadang berat dapat khusyuk, berat memelihara salat, dan berat melakukan salat bagi orang dan alun salat. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Khusyuk artinya orang yang tunduk di hadapan Allah. Orang yang merasakan tak ada berdaya, tak ada kekuatan, tak ada sesuatu pun melainkan titipan Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluar puji-pujian dari mulutnya, dari lidahnya ketikanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitunya orang-orang yang mereka mulaku birabihim, menemui Tuhannya. Jadi bertemu kita dengan sifat-sifat Allah dalam salat tadi, kita calik kekuasaan Allah, kita calik 7 sifat nado di awak tadi, sehingga keluarlah dari mulut kita bahwasanya seluruh itu hanya titipan Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. La maujudun illallah, tidak ada yang maujud kecuali Allah. La maksudun ilallah, tidak ada yang dimaksud kecuali Allah. La maktubun ilallah, tidak ada yang dituntut kecuali Allah. La makbudun ilallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Jadi kita serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ungkapkan itu sehingga rasa akan datang kepada setiap pribadi kita. Kalau kita mengaji itu hanya sampai di hakikat bisa. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat itu telah pemberian Allah itu. Kalau kita lah berusaha untuk mensucikan hati kita, mulainya kita untuk mendapatkan, untuk menempuh suatu jalan tadi, dimulai kita mensucikan hati awak tadi. Kita tahali, kita buang rasa-rasa tidak baik di hati awak tadi. Rasa sombong, rasa dengki, rasa sak, rasa hasad, kita buang tu. Kemudian tahalli, kita isi hati awak dengan zikir. Banyak kita zikir. Zikir itu kan luas itu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfirullah, insyaallah, masyaallah, innalillah. Baca Quran juga termasuk zikir. Kan itu yang kita basahi lidah awak je tu. Sehingga nanti di waktu itu, di waktu kan berpulang, datang itu ke kita. Itu doa yang sering kita ungkapkan kepada Allah. Rabbana akhiri kalamina iza ajalina biqauli la ilaha illallah. Rabbana, wahai Tuhan kami, akhiri kalam kami iza ajalina, ketika ajal menjemput kami, bi kalimatil la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Itulah orang yang selamat nanti apabila nya mengakhiri kalam dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi lidah kolu besok situ telinga pokak mata rabun,
Itulah sering disampaikan itu. Yang kalam itu bukan yang diungkapkan dengan lidah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disampaikan, innal kalamu la fil fuadi wa ju'illa lisan fuadi dalilah. Bahwasanya kalam itu terletak dalam fuad, dalam hati. Kalau hati masih berbolak-balik itu, di hati itu namanya ada fuad, di fuad ada namanya lut, di lut ada namanya sir. Di fuad itu diletakkan kalam tadi. Aku lah dalam pengajianmu hak bakato-kato kalam tiada mati. Artinya yang berkata itu kebenaran Allah, Al-Quran. Yang kalam itu tak pernah mati. Ada kalam itu tuh. Kini ditajalikan kalam ke kita, sebetulnya yang kalam itu itulah masih ada yang sebenar diri itu di jasad kita, masih bisa kita berkalam-kalam. Dalam pengajian disampaikan itu. Kalau yang sebenar diri itu tak matinya tuh. Inyo hanya berpindah dari alam dunia kepada alam barzah, mati lafzi namanya. Kalau yang sebenar diri itu, kok dibubuknya tak layuh, kok digundamnya tak pecah, dipanggangnya tak hangui, itulah sebona-bonanya diri kita, itulah nanti yang berpulang kembali kepada Allah. Itulah yang dibaca di ulang tinggal besok. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Bahwasanya milik Allah, kepadanya lah kami akan kembali. Itulah nanti yang berpulang kembali kepada Allah. Kalau badan itu jasad awak itu api, air, angin, tanah, aku kembali ke tanah, balik ke tanah. Tetapi jasad para nabi tidak dimakan tanah itu. Kau balik ke tanah. Yang kembali kepada Allah yang akan berpulang yang sebenar diri tadi. Kalau tidak tentu jalan untuk pulang, alih dapat pulang esok. Tak dapat pulang kalau tak tentu jalan yang akan ditempuh nanti dari kita tadi. Sehingga kesusahannya nanti di waktu berpulang tadi. Itulah jalan untuk dapat berpulang. Kita bersihkan hati kita, tathhirul qalbi, bersihkan hati dari rasa dengki, rasa dendam, rasa sak. Kemudian kasrata zikri, perbanyak zikir. Yang ketiga, syaddi madahi syaitan, kita tutup arah pintu-pintu setan masuk ke hati awak. Ada mana masuk setan ke kita? Dari pemandangan, pelihatan masuk setan itu. Dari pendengaran masuk setan itu. Dari mulut kita masuk setan. Apabila setan lah masuk ke dalam hati kita, apa kerja setan lah? Asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu selalu membisikkan keraguan ke dalam hatimu. Nah, kalau guru lagi kita lagu pula, padahal di guru dan di agun tak tentu. Ibu ayah awak lagu pula, jan ayah awak lagu pula. Jadi, jangan biarkan setan itu, iaitunya merusak hati kita, iaitunya bersemayam dalam hati awak, mempadayo kita. Maka hilangkanlah, tolaklah setan itu dengan perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazina amanu tatma'innul qulubuhum, iaitunya orang-orang yang beriman tenang hatinya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, maka tenanglah hatimu. Dia apabila kita lah sudah zikir kita setiap solat, maka datanglah ketenangan ke dalam hati awak tadi. Tempat yang tenang kalau di dunia kau hanya di masjid, di tempat ibadah. Dahulu kita di alam arwah dulu, tak ada ragu-ragu situ, tak ada diragukan. Dari alam arwah berpindah kita ke alam rahim. Aliagu kita tak berlanjut dalam rahim dulu. Tak tenang awak situ. Dari alam rahim berpindah ke alam dunia. Lah banyak yang kita ragukan di dunia. Kalau kita ingin mendapatkan ketenangan, datanglah ke tempat-tempat ibadah. Situlah kita akan mendapatkan ketenangan. Sehingga orang yang tenang dalam menjalani kehidupan, juga nanti akan kembali dalam keadaan tenang kembali kepada Allah. Dipanggil nanti ruhnya itu dengan panggilan kasih sayang oleh Allah. Apa panggilan Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai ruh yang tenang, wahai nafsu yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Engkau ridho, Allah pun ridho. Ada manusia tu yang lu ridho nanti di waktu kan berpulang tadi. Lu ridhonya, lu ingin mati tapi ajalah tiba.
Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nanti di waktu ruh kita tadi kan berpulangkan kembali kepada Allah, dapat panggilan yang kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala di kita dalam kehidupan. Karena tanpa kita mendapatkan rahmat Allah, sayang Allah, kita nanti tidak akan selamat di waktu ruh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kita minta juga dalam doa kepada Allah, 10 doa itulah lengkap yang kita minta situ. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Wahai Tuhanku, Tuhan kami, berikan kami keselamatan atas agama. Afiat, sehat wal afiat. Kalau sehat aja kita tidak dipergunakan untuk ibadah tu sehat namun. Kalau kita gunakan untuk ibadah jasad kita tadi baru afiat, baru kita sehat wal afiat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Berikan kami kebaikan jasad, kesehatan jasad, wa ziyadatan fil ilmi, dan berikan kami tambahan ilmu, wa barakatan fi rizki, keberkahan rizki. Walaupun seketik rezeki dari Allah, tetapi mampu kita bertambah dekat kepada Allah. Wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut, bertobat sebelum mati. Sebab kita kok tak ada yang tak berdosa kok. Cik Nabi, kullu bani adamu khotok. Tiap-tiap anak Adam itu bersalah, berdosa. Kullu khotok khairi at-tawabu. Tiap-tiap orang yang berdosa, sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah kita di dunia sehingga kita nanti selamat di waktu berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Mendapat rahmat ketika mati. Dapat sayang Allah di waktu mati tadi, waktu berpulang tadi. Baru kita selamat nanti. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, selamatkanlah kami pada gelombang zakaratil maut. Di situ tak ada yang bisa menolong kita nanti. Yauma yanfiru mar'u min ai. Pada hari itu orang akan lari daripada saudaranya, istri lari daripada suami, suami lari daripada istri, wa ummihi, dan ibumu, wa abihi, dan bapakmu. Yang akan nanantik, yang akan bisa, iaitunya orang yang selalu bertobat selama menjalani kehidupan di dunia. Wah, nanti kita nanti akan asik dengan azab kita masing-masing setelah sampai di hari masarnya Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatan indal maut, bertobat sebelum mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Selamatkanlah kami pada gelombang zakaratil maut. Wan najata minan nar, jauhkan kami dari neraka. Wal afwa indal hisab, maafkanlah kami ketika berhisab. Ketika dihisab antara kebaikan dan keburukan kita mendapatkan maaf, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diampuni oleh Allah sehingga kembali dalam keadaan suci kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita minta juga kepada Allah. Rabbana innana sami'na munadiyayuna dilil iman. Wahai Tuhan kami, bahwasanya kami mendengar kami orang yang menyeru kepada iman. An aminu bi rabbikum fa amanah, maka berimanlah kepada Tuhanmu, fa amanah, maka berimanlah kami. Rabbana faghfir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah seluruh kesalahan kami. Faghfir lana dzunubana, dan hapus kesalahan kami. Wa tawaffana, dan wafatkanlah kami ma'al abrar, beserta orang yang berbuat baik. Atau dek, perbanyak kita zikir di hidup di dunia, perbanyak kita berdoa, karena Nabi menyampaikan ad-du'a umuhul ibadah. Doa itu adalah jantung daripada ibadah. Atau kita jangan bosan meminta ke Allah, jangan bosan berdoa, jangan bosan berzikir, karena itu akan mengantarkan kita kepada suatu rasa
sehingga kita selamat di dunia dan selamat sampai kepada negeri akhirat. Adi mulai kita berfikir, setelah kita terima pengajian, setelah kita dengarkan pengajian Al-Quran, mulai awak berfikir dalam kehidupan. Kalau begitu ya dapat tidak kita so, ya pastikan mati awak so. Dapat tidak. Mati itu mencari akte kelahiran. Tak mencari akte kelahiran mati tadi, tetapi hanya menanti ketetapan Allah. Walikulli ummatin ajal, kata Allah. Tiap-tiap umat itulah ada batas ajalnya. Sampai bila hidup kita di dunia itulah ditetapkan Allah itu. La yastakhiruna sa'ah. Apabila datang ajal kepada mereka, sedetik pun tidak bisa minta dimundurkan. Wala yastaqdimun. Dan sedetik pun tidak dapat minta dimajukan. Sebelum datang ketetapan Allah ajal setiap pribadi kita, marilah kita tetap berbuat baik dalam kita menjalani kehidupan di dunia. Kullu nafsin za'iqatul maut, kata Allah. Tiap-tiap yang berjiwa itu pasti merasakan mati. Kalau berjiwa kita tak mati, waktu itu pasti kita mati. Wa innama tuwaffana ujurakum yaumal qiyamah. Bahwasanya kami sempurnakan pahalamu pada hari kiamat. Faman zuhziha anin nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, maka dimasukkan ke surga. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur, bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang sementara. Jadi kalau kita la salat awak, la rajin kita ibadah, jadi tinggal bono dunia. Dak sotoak je cik je dunia dak boleh. Sebab dalam tetamin yang disampaikan, angku haji duduk di mirat, kaki bajuntai keduanya, dikaji dunia juga akhirat, sama dipakai keduanya. Kalau kita mencari akhirat, dunia akan mengikut. Kalau kita mengejar dunia, akhirat gagal nanti kita dapatkan. Carilah akhirat, sehingga dunia akan datang ke setiap pribadi kita. Dan dapat tidak, hanyalah kekuatan iman itulah nanti yang akan kita bawa, iaitunya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata-kata bijak itu disampaikan itu. Api itu kuat, tetapi air dengan mudah untuk memadamkannya. Air itu kuat, tetapi awan dengan mudah untuk menghisapnya. Dia ayu dan turun dari hati ayu jantung tu di awan itu dibawa ke langit tadi. Awan itu kuat, tetapi angin dengan mudah untuk menggesernya. Jadi kalau lebih dore ya dibuang ya awan tadi di angin. Angin itu kuat, tetapi bukit mampu menahannya. Bukit itu kuat, tetapi manusia dengan mudah meruntuhnya. Alah banyak bukitnya Nabi dia gitu lah. Manusia itu kuat, tetapi nafsu bisa melemahkannya. Jadi nafsu itu bisa melemahkan kita. Nafsu itu kuat, hanya iman yang tak bisa dikalahkan oleh nafsu. Kalau kita lah kuat iman kita hidup di dunia, sehingga tak goyah, tak ada gentar gitu. Tak ada rasa takut, tak ada rasa gentar. Bismillahirrahmanirrahi la yadurru ma'asmi se'un fil ard wala fis sama' wa huwa sami'un alim. Dengan namanya tidak memberi mudarat apa yang dari langit dan apa yang dari bumi. Wa huwa sami'un alim. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Ada dulu seorang pemuda inyo pai berkemping ke dalam mimbo, tetapinya di waktu hidupnya di rumah tetapnya melakukan solat tahajud di malam hari, sehingga pailahnya menjauh dari kawannya tadi solat tahajudnya di dalam mimbo tadi seorang jauh dari kawan, sehingga datang harimau ke nyo. Apa kecik wana solat tahajud tadi? Ya khalqillah, wahai makhluk ciptaan Allah, aku sedang berhadapan dengan Tuhanmu. Kalau engkau memakan aku, berarti engkau akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan kita takut ke dunia tadi. Boleh takut ke sianya? Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situlah kita akan mendapatkan iaitunya pemahaman yang benar. Tak ada rasa takut, tak ada rasa gentar kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dosa kita hidup di dunia. Setelah kita ilmu Al-Quran, maka timbul paham. Setelah kita paham, kita amalkan. Setelah kita amalkan, kalau mampu kita dakwahkan Al-Quranul Karim. Itulah tugas kita di dunia. Mudah-mudahan kita selamat di dunia, selamat sampai kepada negeri akhirat. Itulah pengajian yang dapat saya sampaikan malam ini.
Kalau ada salah jangan mohon maaf. Kalau ada ragu silakan bertanya. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanaka wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.